Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi di channel Sahabatan. Di episode kali ini di Ngobrolin, kita akan menyikapi kejadian beberapa hari yang lalu. Kita tahu ada bom yang meledak di Katedral Makassar pada hari Minggu. Tentu ini adalah suatu yang menyedihkan gitu ya, lagi-lagi terulang gitu. Untuk itu kita akan ngobrolin dengan narasumber kita yang saya rasa cukup kompeten, dan kita akan ngobrolin apa dan bagaimananya gitu ya. Saat ini kita kedatangan narasumber sahabat Zainul Arifin. Beliau adalah ketua pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kutai Timur. Apa kabar ketua? Alhamdulillah sehat ini. Ya. Jadi Ansor ini kita tahu, untuk prolog aja ketua ya, supaya mungkin ada yang belum tahu kita. Oh ya. Tapi seharusnya banyak yang tahu sudah. Kalau Ansor ini selalu termasuk yang di depan dan konsisten menyuarakan isu-isu radikalisme ini gitu kan. Jadi tepatlah kalau kita ngobrolin ini dengan sahabat pimpinan Ansor di Kabupaten Kutai Timur. Nah, langsung aja nih ketua. Iya. Ya. Pertama tentu saja bagaimana tanggapan ketua sebagai ketua Ansor tentunya tentang kejadian yang terjadi kemarin itu. Ya. Jadi yang jelas kita kaget gitu ya, Betul, kemudian kok masih ada lagi gitu. Apakah kita ini dibuat lengah atau enggak, tapi intinya kan masih ada lagi. Yang jelas secara itu ya kita mengecam dengan keras bahwasanya kejadian itu melukai bagaimana kebersamaan yang selama ini dibangun gitu kan. Dibangun. Kemudian ya untungnya gitu ya, untungnya tidak ada korban dari. Ya, itu juga yang kita hikmah apa betul, yang kita syukuri lah ya, walaupun kita menyayangkan gitu. Betul. Tetapi kan efek yang ditimbulkan ini kan jangan sampai membuat masyarakat yang lain ketakutan. Jadi intinya itu. Kita juga ini ya ketua apa? Teror itu kan untuk menakuti, ya kan? Iya. Nah, kalau kita takut, benar kata ketua tadi, kita jangan takut. Kalau kita takut berarti terorisnya berhasil. Betul, gitu. Betul. Jadi jangan. Gimana kita jangan usah panik. Kita anggap bahwasanya apa ya, biasa aja, tidak usah ketakutan. Karena kalau ketakutan mereka akan semakin itu. Hanya seperti itu sih. Dan kita juga percayakanlah ini kepada Polri ya. Iya, yang jelas kita punya institusi ya, lembaga yang saya yakin sudah berpengalaman. Betul. Polri ini juga kepolisian Indonesia ini juga termasuk yang terbaik di dunia dalam menangani radikalisme loh. Iya, kita kan bisa melihat sekarang di berbagai negara ternyata kita mulai dari kejadian-kejadian yang itu kan bisa mengungkap semua. Dan saya yakin ini kita percayakan kepada pihak kepolisian bahwasanya betul-betul itu sampai ke yang terkait, ditelusuri betul siapa aja yang terlibat di belakang ini. Dan mereka kan ada terorisnya, ada sel-selnya, ada jaringan-jaringannya gitu kan. Nah, ini yang perlu kita dorong, kita desak kepada Polri gitu ya. Betul. Supaya ini diungkap setuntas-tuntasnya agar tidak kejadian lagi tentu saja. Intinya itu. Kejadian ini tentu juga yang disayangkan adalah tadi yang ketua bilang adalah selalu terulang gitu. Iya. Karena saya yakin itu ya, dari kejadian-kejadian ini kan ternyata rentetannya kan punya kaitan semuanya. Yang ini pasti pernah di sini anggotanya ini gitu kan. Kalau ini kan kemarin kayaknya di Makassar ini ya itu tadi, karena kemarin kan di bulan berapa itu kan ada penangkapan ya di sana. Ya, ada penangkapan teroris, nggak hanya di sana, di Indonesia juga masif gitu. Termasuk di Makassar itu kan ada itu kan, tanggal berapa di bulan Januari kalau nggak salah. Nah, ini kan menjadi itu, dan saya yakin semacam balas dendam gitu mungkin.
Bisa jadi gitu. Karena mereka kan pasti itu. Kalau melihat dari sejarah-sejarah mantan-mantan teroris termasuk yang dari Lamongan itu kan bahwasanya mereka sudah punya pengkaderan gitu ya. Itu kan Betul. punya kader-kader itu. Nah, sehingga bagaimana mereka bisa menyembunyikan itu ya lagi-lagi kita sebagai masyarakat harus aktif gitu, aktif. Harus aktif, tidak bisa kemudian hanya diserahkan kepada kepolisian dalam pencegahannya. Artinya kita juga sebagai masyarakat perlu berkontribusi. Punya tanggung jawab juga. Karena memang lagi-lagi bangsa Indonesia ini dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama gitu loh. Jadi intinya itu. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita ini hidup berdampingan. Menarik gitu. Jadi masyarakat perlu berkontribusi gitu kan. Kira-kira dalam bentuk apa ini gitu? Selama ini kan gini, masalahnya itu ketika ada kejadian beramai-ramai itu mengutuk, mengecam, menyayangkan gitu kan. Lalu setelah kejadian ini berlalu ya sudah gitu kan. Nah, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Lalu nanti terjadi lagi ya kesannya itu kita cuma bisa mengutuk dan mengutuk. Tentu itu juga baik gitu sebagai bukti bahwa banyak yang, dan ini pun yang mengecam banyak di media-media tertentu loh ya. Media-media yang lain juga banyak yang dulu dengan kejadian beberapa bulan kemarin yang itu betul-betul banyak yang ngecam, tapi ini yang berbela sungkawa yang itu hanya yang bersimpati gitu. Ada juga yang bersimpati gitu ya di media-media ya. Jadi memang itu, jadi jangan hanya ketika ada kejadian kemudian mengutuk keras, tetapi tindakan real di dalam kehidupan sehari-hari itu tidak dilakukan. Bagaimana pencegahan itu? Yang lebih baik mencegah sebenarnya. Karena sikap teroris itu kan nggak datang secara tiba-tiba gitu, nggak bangun tidur langsung punya pikiran teror kan, tapi bertahap gitu. Nah, tahap itu kan ada di sekitar kita, betul. Nah, yang lucu lagi itu adalah Majelis Ulama Indonesia kan, kadang ada pernyataan yang kontroversi gitu. Seperti apa gitu? Pelaku teroris itu tidak beragama. Nah, ini kan terkadang juga menimbulkan pertanyaan, mereka punya identitas, pemahaman gitu kan. Pemahaman. Gitu kan. Nah, ini bagaimanapun harus itu. Ini kan berdasarkan ajaran-ajaran yang memang. Artinya mereka punya kejadian sikap itu, perilaku itu berangkat dari pemahaman mereka terhadap agama. Betul. Terlepas itu memang dianggap salah oleh banyak orang, tapi awalnya kita harus akui dulu bahwa mereka ada penyalahpahaman agama sehingga terjadi teror gitu. Betul. Kan gitu. Sehingga kita bisa salah pemahamannya dalam beragama. Yang jelas bahwasanya kalau kita melihat asal bahasa agama itu kan itu tidak, agama itu kacau kan gitu, baru tidak kacau. Jadi istilahnya ketika orang beragama itu mestinya ya tidak kacau dan tidak membuat kacau. Betul, gitu kan. Jadi saya yakin pemahamannya salah dalam agama ketika melakukan menghilangkan nyawa ya. Betul. Bukan hanya nyawa manusia, nyawa hewan aja kalau enggak itu juga kita salah gitu kan. Betul. Apalagi ini nyawa manusia. Nah, esensi orang beragama itu kan bagaimana berkemanusiaan. Gitu. Dan saya yakin semua agama tidak ada yang mengajarkan bunuh-bunuhan, enggak ada. Yang benar, tapi ada pemahaman yang salah. Betul. Mengatakan malah disuruh saling membunuh seperti mereka itu. Nah ini kita kembali ke tadi kita, bagaimana kita berkontribusi dalam pencegahan di sekitar kita gitu. Menurut sampean kira-kira di sektor-sektor apa ini yang perlu kita garap untuk pencegahan itu? Apakah sektor pendidikan pokoknya, apa di sosial masyarakat atau bagaimana? Di sektor pendidikan ya. Di sektor pendidikan ini bisa menjadi salah satu cara yang paling itu menurut saya, karena di situ adalah menanamkan karakter manusia. Ada sebuah cerita, ya tidak usah kita sebut daerahnya. Pernah ada laporan ke saya itu
anak-anak kecil itu melempar pakai batu tempat ibadah sampai kacanya pecah. Cuma ini kita didiamkan. Itu terjadi di daerah sekitar kita? Di sekitar kita. Oh gitu. Dan itu ternyata ditanyain itu memang di sekolah dididik seperti itu. Oh, di sekolahnya memang. Nah, dididik seperti itu. Oh, jadi kita ditanya begitu. Jadi intinya adalah apa informasinya ya memang dia memang kita kalau beragama yang paling benar ya agama kita kan kita yakini, tapi kan kita tidak harus kemudian menyerang gitu, menyakiti agama yang lain kan gitu. Nah, ini jadi yang menjadi itu, dan ini masih anak-anak antara usia kelas 6 ke bawah. Artinya kelas 6 ke bawah SD? 6 ke bawah, iya. Oh, jadi ada anak-anak menyerang tempat ibadah lain, ya, terinspirasi atau malah di guru disuruh oleh sekolahnya gitu kan. Makanya kemudian ini menjadi penting bagaimana Kementerian Agama ketika menyeleksi menjadi guru agama itu bagaimana. Ini harus diituin. Gitu. Oh, betul. Jadi jangan guru agama kemudian menyerang agama yang lain. Artinya kalau kita mau garap pendidikan ya pertama itu ya gurunya dulu gitu. Betul. Terutama dalam hal ini guru agama karena yang bersentuhan langsung dengan keagamaan tadi ya. Jangan sampai kita berharap agama itu kan paling itu. Iya, betul. Jangan sampai urusan kita dengan itu kan. Nah, mestinya yang ditanamkan itu adalah hablum minanasnya dulu, jangan hablum wajah gitu loh. Ini kan seolah-olah ketika informasinya ketika nanti meninggal di dalam itu mati syahid, kemudian yang ditanamkan ya seperti itu. Betul. Menjadi orang tua itu harus betul-betul bisa berpikir ke depan bagaimana anak kita ini di dalam pendidikannya. Jangan hanya asal memilih pendidikan yang notabene seolah-olah mendidik modern dan bonafit, tapi ada ajaran-ajaran yang intoleran di dalamnya gitu kan. Bibit-bibit intoleran dibentuk. Ini menjadi sebuah permasalahan. Itu juga tugas dari Kementerian Pendidikan yang membawahi sekolah-sekolah, dan juga Kementerian Agama juga kan punya sekolah-sekolah, universitas dan sebagainya. Nah, itu harus benar-benar tegas dan harus berani. Apalagi kalau negeri gitu mamanya ya. Guru-guru kalau kita sudah sepakat bahwasanya negara kita ini adalah negara yang dari keberagaman, baik dari suku, agama, ya harus berani gitu loh. Betul ya. Harus berani mengambil langkah itu. Paham-paham ini muncul kan di tahun berapa sih? Baru kayaknya ya teror itu ya 2000-an ya. Iya kan gitu, 2000-an. Yang pertama itu bom Bali itu ya. Nah, itu. Jadi kenapa pasca itu di 2000-an ke atas ini kenapa sih kok seperti itu gitu kan? Gitu. Jadi kita harus analisa juga itu ketua ya. Jadi dulu waktu ketika ngajar di guru-guru ngaji yang itu nggak ada seperti itu. Betul. Padahal orang desa itu ya lebih itu, tapi nggak ada ngajarkan yang seperti itu, nggak ada. Gitu. Makanya harapan kita ya agar kita tetap menghargai bahwasanya memang kita diciptakan berbeda gitu loh. Berbeda. Jadi pemahaman-pemahaman yang semacam itu yang harusnya terus disosialisasikan, dididik ke anak-anak kita gitu kan, supaya tidak kalah dengan narasi-narasi yang benci negara, terus benci yang berbeda gitu kan. Makanya moderasi beragama itu harus mulai diperkenalkan kembali dan diimplementasikan. Di sekolah-sekolah itu harus baik yang di bawah Dinas Pendidikan maupun di Kementerian Agama. Betul. Jadi, saya sempat membaca sih di Kementerian Agama itu memang moderasi beragama itu sudah mulai itu. Tapi nggak tahu prakteknya di sini ya, kita nggak tahu. Nah, itu loh. Jadi ya sudahlah. Ya, memang orang-orang itu terkadang banyak yang memahami. Makanya ketika mencolokkan anaknya ya sudahlah, sesuai sanad-sanadnya, urutannya betul-betul. Yang punya sanad. Kalau di kita kan memang yang punya sanad keilmuannya artinya ya kalau di lingkungan Ansor Nahdlatul Ulama kan itu sanad itu penting. Jadi artinya jadi kalau yang belum tahu itu kan, jadi dia itu keilmuannya itu diambil dari guru siapa gitu kan, jadi jelas gitu. Ini berarti harus
sebagai orang tua gitu kan, kalau menyekolahkan anak gitu harus benar-benar tahu ini institusi pendidikan ini clear nggak gitu loh. Betul. Iya kan, jangan cuma di satu sisi ngelihat Terkadang bonafitnya kan dan begini, sebagainya. orang tua di situ Al-Qur'annya bagus ya gitu kan. Padahal makna dari Al-Qur'an sendiri kita juga itu gitu. Terkadang itu ya nggak, siapa sih yang nggak bangga ketika anak kita bisa hafal Al-Qur'an, kemudian bisa ngaji dengan bagus, dengan makharijul hurufnya bagus, dengan tajwidnya bagus gitu ya. Siapa yang nggak ingin gitu kan. Tetapi di samping itu kalau ada sisipan-sisipan yang lain ini yang bahaya gitu. Artinya selain itu juga harus di-clearkan juga pemahamannya tentang Al-Quran bagaimana gitu kan, jangan sampai yang menyimpang gitu. Kayaknya udah lebih dari 10 menit nih Ketua. Terakhir deh, pesan dari sahabat Jainul sebagai Ketua Ansor Kabupaten Kutai Timur nih untuk agar ini menjadi konsen kita bersama agar kejadian-kejadian ini tidak terulang, terutama di daerah kita di Kutai Timur, itu apa gitu? Ya intinya kita punya tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh agama, baik dari Muslim non Muslim gitu kan. Ini kan sudahlah duduk bersama, bagaimana menyikapi ini, bagaimana kebersamaan itu kemudian terwujud. Tapi alhamdulillah kan kita di Kutai Timur ini selama ini alhamdulillah, tapi kan kita harus partisipasi. Nah caranya seperti itu. Di kabupaten pasti ada yang namanya Forum Kerukunan Umat Beragama. Betul. Di mana di situ nanti Kesbangpol bisa berperan, bagaimana Kementerian Agama bisa berperan, terutama pemerintah daerah. Dukungan terhadap institusi-institusi yang seperti itu perlu gitu ya, termasuk ormas-ormas kayak Ansor, terus pemuda-pemuda lain yang memang clear anti radikal itu perlu didukung gitu loh. Betul. Supaya tidak kerja sendirian oleh pemerintah. Iya, jadi intinya memang perlu dukungan pemerintah. Pemerintahnya juga harus betul-betul bisa komitmen, tegas, komitmen dengan apa paham-paham yang intoleran itu harus betul-betul itu gitu. Nah, kemudian bagaimana kemudian pendidikan. Ini tugas Kementerian Agama. Bagaimana guru-guru agamanya, sekolah-sekolah agama ya. Ya, ini harus gitu loh. Jangan sampai nggak tahu nanti ada yang tidak disesuaikan. Karena doktrin agama itu paling itu. Anak kecil kemudian, wah itu nggak boleh kamu gini, sudah masuk di otaknya itu. Betul. Ya kita di rumah aja lah dengan anak kita itu kan pasti ngomong apa aja paling diingat dengan anak kecil gitu kan. Nah itu menjadi sebuah doktrin. Nah intinya itu kemudian ya kalau kita sih alhamdulillah ya kita masih berdampingan dengan siapapun gitu kan. Sudah gitu. Yang penting adalah bagaimana kita merawat kebersamaan. Sambil terus merawat kebersamaan itu juga mendeteksi potensi-potensi ya. Karena jangan sampai ini hanya di permukaan rukun itu, tapi di semua di daerah ya di Indonesia ini berpeluang potensinya besar. Karena khawatirku malah di daerah pedalaman gitu. Kita yang ini tidak terdeteksi gitu. Kita khawatirnya di situ. Terkadang orang pedalaman ya mohon maaf ini ketika belajar agamanya mungkin itu kemudian datang seorang ustadz yang mungkin itu langsung percaya gitu. Ini yang bahaya terkadang doktrin-doktrin itu. Betul. Ya. Oke, terima kasih Ketua. Karena waktunya sangat terbatas ini. Kebetulan syutingnya malam. Jadi ya terbatas. Nanti kita lanjut lagi kapan-kapan Ketua. Dengan isu yang lain mungkin gitu kan. Kita harap untuk penutup terakhir ya itu tadi. Ya intinya adalah kita beragama esensinya adalah kemanusiaan. Kalau kita tidak berbuat kemanusiaan patut dipertanyakan. Berarti ada yang salah dengan cara beragama itu. Ya, terima kasih Ketua atas diskusi kita malam ini. Sungguh mencerahkan saya kira. Semoga ada manfaatnya buat para pemirsa. Demikian sahabat-sahabat subscriber yang belum subscribe silakan subscribe dan share video-video kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.